Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan dua terduga pelaku pembunuhan warga negara Australia di Badung, Bali telah ditangkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit bilang salah satu pelaku penembakan warga negara Australia ditangkap di Jakarta, sementara satu pelaku lainnya ditangkap saat perjalanan ke luar negeri. Menurut Kapolri, pengungkapan ini merupakan kerjasama Bareskrim Polri, pihak imigrasi, dan Kepolisian Federal Australia. Penembakan warga negara Australia sesuai mendapatkan laporan dari Kapolda, saat ini sudah diamankan. Satu sudah dari Jakarta, satu lagi dalam perjalanan dari luar negeri akan masuk Jakarta. Pengungkapan ini tentunya kerjasama antara Bareskrim, ditetap oleh imigrasi dan juga AFP. Sementara itu keluarga korban telah mendatangi RSUP Profesor Ngurah Denpasar untuk menandatangani persetujuan otopsi terhadap korban Zivan Radmanovic yang tewas akibat ditembak. Dokter forensik RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Dudut Rustiadi, bilang rencananya otopsi akan dilakukan pada Kamis 19 Juni 2025 mendatang. Dilakukannya otopsi terhadap almarhum hari Kamis 9 pagi karena saat ini kondisi masih menunggu, jadi diperlukan waktu sekitar 1 sampai 2 hari untuk menggunakan kembali. Di sisi lain, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo akan memasang CCTV atau kamera pemantau di seluruh daerah di Kabupaten Badung, Bali. Hal ini menjadi langkah mitigasi dan evaluasi dari peristiwa penembakan yang mengakibatkan warga negara asing asal Australia meninggal dunia. Bupati Badung juga meminta kerjasama dari seluruh organisasi keamanan desa serta perangkat desa ikut mengamankan daerahnya masing-masing dengan berpatroli dan mengenal siapa saja yang memasuki wilayah desanya. Memang sangat disayangkan ya, tapi tentu saya berharap kepada aparat penegak hukum dalam hal ini untuk segera menggunakan langkah cepat, langkah kepolisian, semua komponen kepolisian, imigrasi, dan ini memang harus kita deportasi yang kedua terhadap kepada aparat penegak hukum juga agar segera menggunakan langkah cepat dan melakukan investigasi kepada yang melakukan penembakan. Lebih jelasnya soal tindak lanjut kasus ini dan perkembangannya, sudah ada jurnalis Kompas TV Nandang Astika di Bali. Nandang, sebenarnya motif kedua pelaku melakukan penembakan hingga mengakibatkan satu orang tewas, ini apa dan kapan rencananya otopsi dilakukan? Ya, selamat malam Randy. Jadi hingga saat ini memang polisi belum memberikan keterangan secara resmi terkait motif dari aksi penembakan yang dua warga negara Australia ini tadi. Jadi informasi yang terbaru adalah tersangka ini sudah atau terduga tersangka ini sudah berhasil diamankan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Bali, dan pihak kepolisian akan menggelar konferensi pers rencananya yang akan dilaksanakan pada besok pagi. Jadi dalam pelaksanaan jumpa pers besok itu kemungkinan akan disampaikan dari pihak kepolisian mengenai motif dan lain sebagainya. Itu pun juga akan disampaikan setelah adanya pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan polisi terhadap ketiga pelaku ini tadi. Terkait untuk otopsi jenazah korban, memang dari kemarin itu pihak forensik Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar sudah menerima permintaan dari penyidik Polres Badung. Namun dari pihak rumah sakit belum bisa melaksanakan karena belum ada persetujuan dari pihak keluarga korban. Dan hari ini atau tepatnya siang tadi keluarga korban sudah mendatangi forensik Prof. Ngurah Denpasar untuk memberikan persetujuan dengan menandatangani surat pernyataan surat persetujuan dilaksanakan otopsi. Dan rencananya otopsi akan dilakukan oleh tim dokter dari forensik Rumah Sakit
Pulau Ngurah dan Pasar rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Juli mendatang, Radi. Oke. Nandang, yang menarik juga setelah peristiwa ini terjadi, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo ini mengatakan akan memasang kamera pemantau di seluruh daerah di Kabupaten Badung maksud kami, dan juga meminta kerjasama seluruh organisasi keamanan desa serta perangkat desa ikut mengamankan daerahnya masing-masing dengan berpatroli dan melihat siapa saja yang memasuki wilayah desanya. Ini mulai efektif kapan akan dilaksanakan patroli, dan pemasangan CCTV yang sudah dikatakan akan dipasang ini juga akan efektif mulai kapan, Anda? Ya, mengenai rencana pemasangan CCTV memang secara waspada belum bisa disampaikan waktu secara tepatnya mulai kapan. Tapi rencana ini memang sudah cukup sering disampaikan oleh pejabat di Bali sendiri, karena peristiwa kejadian seperti ini sebenarnya bukan yang pertama gitu. Ya. Jadi memang ada tindak-tindak kriminalitas yang beberapa kali juga sudah terjadi di Bali, baik itu di Denpasar atau di Kabupaten Badung, dan dari pihak pemerintah pun kerap mewacanakan akan memasang CCTV gitu. Dan ini sebenarnya juga akan menjadi pertanyaan yang menarik juga yang perlu kita gali lagi, Radi, apakah memang benar rencana atau wacana pemasangan CCTV ini akan benar-benar dilakukan seperti itu. Karena memang terlebih lagi kalau kita melihat case dari kasus penembakan ini terjadinya kan di dalam villa gitu. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah penempatan pemasangan CCTV itu akan ditetapkan atau maksudnya akan ditetapkan di bagian mana? Apakah hanya di kawasan wisata, di titik jalan atau di jalan-jalan raya seperti itu tadi? Tapi tentu saja untuk memberikan rasa aman, penambahan titik-titik pemasangan CCTV tentu penting, terutama di daerah-daerah yang rawan kriminalitas, daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pengawasan, yang cenderung gelap begitu, karena ini juga untuk menjaga Bali sebagai destinasi nomor 1 pariwisata di Indonesia. Terima kasih, Nandang Astika melaporkan langsung dari Badung, Bali.